Ya. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 22 Juli 2025, di mana kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena, wanita kudus. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bernyanyi untuk menghormati wanita suci yang pantas dipuji. Hati berbakti sungguh tahan uji, selalu mengabdi. Tak terkalahkan oleh jerat lawan, namun bertahan di tengah godaan. Memperjuangkan kerajaan Tuhan dan persatuan. Beratapannya tekun dalam doa. Siap sedia mengabdi sesama, di mana-mana menyumbangkan jasa dengan gembira. Dimuliakanlah Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Mulia, Putramu yang tunggal menyampaikan kabar sukacita Paskah yang mulia pertama-tama kepada Maria Magdalena. Semoga berkat teladan dan doanya kami mewartakan Kristus yang hidup dan kelak, melihatnya meraja dalam kemuliaan-Mu, sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Minggu Paskah pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maria berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuhan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memperingati Santa Maria Magdalena, perawan kudus, yang berasal dari sebuah kota dekat Galilea, yaitu kota Magdala. Konon Maria dicap sebagai perempuan cantik, bunga dari Magdala. Namun sayang, karena kecantikannya, dia hidupnya tak karuan. Karena apa?
banyak om-om, pemuda-pemuda yang mau dengan dia, yang penting dibayar. Itulah profesi Maria Magdalena. Ketika dia mendengar ada juga seorang pemuda bernama Yesus, dia juga mendekati, ya siapa tahu dia juga dikalahkan. Tetapi ternyata bukan Yesus yang dikalahkan oleh kecantikannya, tapi dia KO oleh kehadiran dan juga karakter Yesus. Maka kemudian Maria setelah menjual semua hartanya, dia bergabung dengan perempuan-perempuan kudus yang lain, menjadi murid Yesus. Bahkan sampai pada peristiwa salib pun Maria Magdalena ada di sana. Pertobatan melahirkan sebuah semangat yang baru. Tuhan Maha Rahim, Maha Pengampun, maka siapa saja yang mau bertobat, dia akan mendapatkan berkat yang baru seperti Maria Magdalena. Yang penting ada pertobatan dan tidak melakukannya lagi. Lalu apa yang dibuat oleh Maria sehingga kita hari ini merayakan pestanya? Maria adalah perempuan yang aktif. Pada saat pertama kali datang bertemu dengan Yesus sebagai wanita yang cantik dengan parfum yang semerbak mewangi, mendatangi Yesus ketika Yesus makan bersama dengan para muridnya. Lalu dia menyeka kaki Yesus dengan air mata dan juga parfum dengan rambutnya. Menurut tradisi Yahudi, seseorang yang datang untuk bertobat, dia harus menyeka dengan kaki orang yang misalnya siapalah yang dibuat tidak karuan itu. Misalnya kita berbuat jahat sama si A datang lalu kita harus mencuci kaki kalau kita sadar bahwa kita bersalah. Nah, itu bahasa-bahasa yang berkaitan dengan magis. Magdalena Maria membuatnya. Tentu mengejutkan karena apa? Dia juga menyiram kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal sekali. Dan sejak itulah Maria meninggalkan cara hidup lama, bergabung dengan Yesus. Kemana Yesus pergi, dia pergi bersama Ibu Maria. Bahkan sampai Maria juga hadir pada saat jalan salib. Di kaki Yesus pun dia hadir. Setelah Yesus dikubur, dia merasa ada kehilangan yang besar. Orang yang mengerti dirinya. Orang yang membela dirinya dalam sebuah peristiwa di mana dia akan dilempari dan akan diintifada oleh om-om dan pemuda-pemuda yang pernah memakainya. Tetapi Yesus berkata, barang siapa tidak berdosa lemparkanlah dia dengan batu, maka kemudian orang satu persatu pergi. Maria tahu bahwa Yesus melindunginya. Maka ketika Yesus wafat dan di jalan salib, dia sudah tidak karuan. Menangis histeris. Bahkan malam dini hari, dia juga masih mengendap-endap untuk melihat kubur Yesus. Dan dialah perempuan pertama yang bertemu dengan Yesus yang bangkit. Yesus yang baru. Dan dia menjadi pemberita yang luar biasa kepada para murid. Di mana dia juga tahu aturan, dia hanya melihat dan dia menyampaikan. Tapi dia tidak langsung masuk ke kubur. Karena dalam tradisi Yahudi tidak boleh perempuan masuk ke sana. Maria taat akan tradisi. Maria juga taat akan kepemimpinan. Dan Maria juga taat dengan kedisiplinan imannya. Maka sebagai pemberita pertama, Maria mendapatkan poin penghargaan dari gereja. Berani
Walaupun dia tahu banyak tantangan dan hambatan, bahkan bisa orang menusuk tubuhnya. Tetapi Maria tetap memberikan informasi bahwa dia berjumpa dengan Yesus yang hidup baru, bangkit. Itulah kekuatan dari Maria. Lalu apa yang kita ambil sebagai sebuah refleksi? Kita sering menuding orang. Ya, mari kita mengambil sifat-sifat dari Maria Magdalena yang bertobat. Dia tentu diomongi orang, dicaci maki. Tetapi ketika dia tidak melakukan hal-hal yang buruk, dia tetap berjalan. Ya, itu satu. Yang kedua, pertobatan melahirkan sebuah yang baru, semangat yang baru untuk melayani dan mengabdi Tuhan. Yang ketiga, dengan pertobatan dan melayani Tuhan maka ada dampak untuk orang di sekitarnya. Dia menjadi orang yang baik hati, murah hati, selalu ingin memuji Tuhan dan juga menjaga diri dan mulutnya tidak berkata-kata yang kurang pantas. Yang keempat, Maria Magdalena dengan sukacita mewartakan tentang Kristus. Nah, disitulah kelebihannya bahwa Tuhan telah bangkit dan Dia sudah berjumpa. Maka kita pun yang sudah dibaptis menjadi pengikut Kristus harus mempunyai semangat sukacita dalam pewartaan dan kenyataan kita sehari-hari bahwa Tuhan adalah Sang Juru Selamat kita. Santa Maria Magdalena, doakanlah kami.